Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zona Tutorial Matematika. Di sini tempat kalian belajar matematika. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang kisi-kisi matematika kelas 12 ya dari PSAJ. Penilaian sumatif akhir jenjang 2024-2025. Jangan lupa disimak full durasinya ya, jangan di skip agar kalian semakin paham dan lancar mengerjakan ujiannya. Oke, untuk soal pertama. Kisi-kisi matematika penilaian sumatif akhir jenjang kelas 12 2024-2025 dari sekolah SMA Negeri 1 Sidayu. Soal pertama atau kisi-kisi pertamanya adalah tentang siswa dapat menentukan bentuk sederhana dari eksponen. Langsung contoh soalnya, satu soal dari eksponen menyederhanakan eksponen ya. Di sini soalnya adalah kurung X pangkat min 5 Y pangkat 4 per X Y pangkat 3 tutup kurung, di sini pangkat min 2. Kemudian satu lagi X pangkat 7 dan Y pangkat min 3 per X pangkat min 4, Y pangkat 6, di sini pangkatnya adalah min setengah. Nah, dari soal seperti ini kalian disuruh untuk menyederhanakan eksponen. Berarti kita kerjakan di sini ya. Langsung ini X pangkat min 5 kali 2 ini. Pangkatnya dikalikan min 5 kali min 2. X pangkat 10 ya. Min positif berarti 5 kali 2 10. Kemudian ganti yang Y-nya. Y-nya adalah 4 kali min 2 adalah min 8. Kemudian per X pangkat min 2. Kemudian Y pangkat 3 kali min 2. Min 6. Ini untuk yang satunya. Kita kerjakan yang satunya lagi dulu. X pangkat 7. Kemudian ini pangkat min setengah. Kita kalikan 7 sekali min setengah. X pangkat 7 per 2 negatif ya. Kemudian Y pangkat min 3 kali min setengah adalah 3 per 2. Per ganti yang bawah, X min 4 dikali dengan min setengah. Min positif, kemudian 4 bagi 2 adalah 2. Kemudian Y 6 kali min setengah, tetap min ya. Kemudian 6 bagi 2 adalah 3. Setelah seperti ini kita keataskan, kita kumpulkan. X pangkat 10, kemudian X pangkat min 2 dikeataskan menjadi X pangkat 2. Negatif dikeataskan menjadi positif. Ingat ya, caranya adalah mengerjakannya, kuncinya adalah seperti itu. Kemudian Y pangkat min 8 kita tetap tulis min 8, kemudian Y pangkat min 6. Min 6 keataskan menjadi Y pangkat 6. Ini untuk yang satu. Kemudian ganti yang satunya dulu. X pangkat min 7 per 2, kemudian X pangkat 2-nya keataskan menjadi X pangkat min 2. Setelah itu ganti Y-nya, Y pangkat 3 per 2, kemudian Y min 3 keataskan menjadi Y pangkat 3. Kita selesaikan, kumpulkan X pangkat 10 dikali dengan X pangkat 2. Kalau perkalian artinya adalah ditambah. Untuk pangkatnya ya 10 ditambah dengan 2 adalah 12. Kemudian Y berarti Y ya, kemudian min 8 sama 6 ditambahkan ya. Kalau perkalian itu artinya ditambahkan untuk pangkatnya. Min 8 tambah 6 adalah min 2. Ganti yang satunya dulu, X min 7 per 2, kemudian ini X pangkat min 2. Maka pangkatnya kita tambahkan, min 7 per 2 ditambah dengan min 2 adalah min 11 per 2. Cara mengerjakan seperti ini kita kerjakan dengan cara pecahan ini lebih seperti biasa, kita samakan penyebutnya. Bisa ya? Kemudian ganti yang Y-nya, 3 per 2 ditambah dengan 3, 9 per 2. Ada yang sama lagi, ini X pangkat 12, ini X pangkat min 11 per 2. X pangkat 12 dikali dengan X pangkat min 11 per 2. Kita tambahkan 12 ditambah dengan min 11 per 2. Yaitu 13 per 2. Jadi X pangkat 13 per 2. Kemudian ganti Y-nya, min 2 ditambah dengan 9 per 2. Yaitu 5 per 2. Jadi jawabannya adalah X pangkat 13 per 2, Y pangkat 5 per 2. Ini jawabannya. Kisi-kisi nomor 2-nya adalah siswa menentukan nilai tangen C pada segitiga siku-siku ABC apabila diketahui beberapa unsurnya. Langsung ke contoh soalnya. Nomor 2, diketahui segitiga
A, B, C, siku-sikunya di sudut A, di sisi A. Kemudian nilai sin B adalah 40/41. Maka yang dicari adalah tentukan nilai dari tangen C. Ini yang ditanyakan ya. Cara mengerjakan soal yang seperti ini, trigonometri ini ya. Kita gambar dulu segitiga siku-sikunya biar lebih gampang. Nah, kemudian siku-siku di A, berarti ini A ya, A, kemudian ini B, ini C. Siku-siku di A, kemudian nilai sin B adalah 40/41. Nilai tangen C yang ditanyakan. Untuk mengerjakan soal seperti ini, di sini adalah sin B sama dengan 40/41. Ini poinnya dulu. Nah, biar kalian tahu ya. Kita tulis di sini dulu, sin B sama dengan 40/41. Sin B itu apa sih rumusnya? Kita lihat di sini. Sin B ini kita kasih alfa boleh ya. Sin B itu rumusnya adalah depan dibagi dengan miring. Depan dibagi dengan miring. Gitu kan rumusnya untuk sin B sama dengan depan dibagi dengan miring. Depan itu mana? Depan itu ini, berarti ya kita kasih B gitu ya. Jadi B-nya ini berapa? 40. Kita tulis di sini 40. Kemudian miring berarti di sini ya kita kasih A, miringnya adalah berapa? 41. Nah, untuk rumus dari nilai tangen C sama dengan adalah apa rumus tangen C? Tangen C adalah depan dibagi dengan samping. Depan di sini adalah C, kemudian sampingnya adalah B. B-nya sudah diketahui. B-nya adalah 40, kemudian A-nya 41, C-nya belum diketahui, maka kita cari C dengan rumus Pitagoras. C-nya ini loh belum diketahui, ya kan? Maka untuk mencari C adalah kita tulis di sini C sama dengan akar A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Akar A-nya berapa? A-nya 41 kuadrat dikurangi dengan B-nya 40 kuadrat. 41 kuadrat itu berapa? 1681 dikurangi dengan 40 kuadrat adalah 1600. 1681 dikurangi 1600 adalah berapa? 81 ya. Maka akar 81 adalah 9 cm. Di sini C-nya adalah 9, maka kita bisa masukkan di sini rumusnya. Langsung kita kerjakan di sini. Tangan C adalah C per B. C-nya adalah 9 dari yang kita cari untuk Pitagoras tadi. Kemudian B-nya berapa? B-nya adalah 40. Maka di sini tangan C-nya adalah 9/40. Ini jawabannya. Nomor 3, kisi-kisinya adalah menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya diketahui. Contoh soal ya. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan dari X kuadrat min 5X min 1 sama dengan 0, maka untuk persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 2P plus 1 dan 2Q plus 1 adalah persamaan kuadrat baru yang ditanyakan ya. Di sini kita lihat, kita tulis dulu di sini X kuadrat min 5X. Kita kerjakan dengan cara rumus ya, min 1 sama dengan 0. Ingat kalau di depan X kuadrat adalah A, ya kan? Kemudian di depannya X adalah B. Kemudian yang ini adalah C. Kalian harus ingat itu dulu karena kita kerjakan dengan rumus ya. Kemudian dari sini kita cari untuk penjumlahannya P plus Q. Kemudian untuk perkaliannya adalah P kali Q. Untuk rumus P plus Q adalah min B per A. Di sini min kita tulis di sini min, kemudian B-nya berapa di sini? B-nya di sini adalah min 5 ya. Maka kita tulis di sini min 5. Kemudian A-nya berapa di sini? A-nya di sini adalah 1. X pangkat 2. Ini berarti artinya adalah 1 ya. Per 1. Maka di sini min positif ya. 5 bagi 1 adalah 5. Kita sudah ketahui P plus Q-nya adalah 5. Kemudian kita cari perkaliannya P kali Q. Untuk rumus P kali Q adalah apa? C per A. C-nya berapa di sini? C-nya di sini adalah min 1. Kita tulis di sini min 1, kemudian per A, A-nya berapa? A1. Maka min 1 dibagi dengan 1 adalah min 1.
Sudah diketahui P kali Q-nya. Sekarang bagaimana cara menentukan untuk rumus dari persamaan kuadrat baru? Rumusnya adalah X kuadrat min jumlah X kemudian plus kali sama dengan 0. Jumlah di sini adalah P plus Q ya. Kemudian kali di sini adalah P kali Q. Kita masukkan X kuadrat min, kita pakai yang baru yang ditanyakan tadi adalah 2P plus 1 dan 2Q plus 1 ya. Kita tulis di sini, kita bisa kasih kurung 2P plus 1 ditambah dengan 2Q plus 1. Ini untuk perjumlahannya ya. Kemudian X kita tulis di sini X. Kemudian plus perkaliannya ditulis 2P plus 1 kali 2Q plus 1. Nah, kemudian jangan lupa dikasih sama dengan 0 ya. Untuk mengerjakan seperti ini kok nggak ada yang sama, kita cari sederhananya. 2P plus 1 ditambah dengan 2Q plus 1 itu sederhananya yang seperti ini. X kuadrat kita tulis dulu, X kuadrat min 2P plus 1 ditambah dengan 2Q plus 1. Penyederhanaannya adalah kita selesaikan dulu 2P plus 2Q plus 1 tambah 1 2Q. Kita selesaikan gini dulu ya. Kemudian kita kasih X plus, ini langsung kita perkalikan ya, 2P kali 2Q 4PQ. Kemudian plus 2P kali 1 2P plus 1 kali 2Q 2Q, kemudian 1 kali 1 adalah 1 sama dengan 0. Kemudian ini kita sederhanakan X kuadrat min 2P plus 2Q plus 2 itu tulisannya seperti ini. 2 kemudian kurung P plus Q. Boleh ya. 2P plus 2Q dijadikan seperti ini, kemudian plus 2. Ini tetap kasih X plus. Kemudian ini juga kita bisa sederhanakan menjadi 4PQ tetap ya, 4PQ. Kemudian plus 2P plus 2Q plus 1 ini bisa sederhanakan menjadi 2P plus Q plus 1. Lah dari sini kita sudah bisa mengerjakan ya. Dari yang kita cari tadi P plus Q-nya adalah 5, kemudian P kali Q-nya adalah min 1. Kita masukkan X kuadrat min 2, kemudian di sini P plus Q-nya adalah 5, kemudian plus 2. Kita kasih kurung lagi, kemudian ini X plus 4, kemudian P kita tadi adalah untuk perkaliannya adalah min 1 plus 2, kemudian P plus Q-nya adalah 5 plus 1 sama dengan 0. X kuadrat min 2 kali 5 10, 10 tambah 2 adalah 12, kita tulis langsung ya, 12X. Kemudian plus 4 kali min 1 adalah min 4, langsung kita kerjakan di sini. 2 kali 5 10 tambah 1 berarti min 4 ditambah dengan 10 adalah 6, 6 tambah 1 adalah 7. Langsung kita tulis di sini 7 sama dengan 0. Jadi untuk persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat min 12X plus 7 sama dengan 0. Ini jawabannya. Yang nomor 4 adalah di sini tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Ada contoh soal adalah 3 variabel, kita kerjakan. Langsung kita tulis diketahuinya saja ya. Sebuah toko buah menjual berbagai jenis buah-buahan, diantaranya adalah mangga, jeruk, dan anggur. Kita buat permisalan dulu biar gampang. Misal mangga, mangga di sini kita kasih adalah X. Kemudian apalagi jeruk, jeruk di sini kita kasih Y. Kemudian anggur, anggur di sini kita kasih Z. Variabelnya biar enak ya. Kemudian jika pembeli pertama, berarti ini persamaan pertama, kita kasih gini. Persamaan pertama aja ya. Pembeli pertama membeli 2 kg mangga, maka bisa kita tulis 2X. Kemudian plus 2 kg jeruk, kita tulis 2Y. Kemudian plus 1 kg anggur plus Z sama dengan membayar yaitu 70.000. Kita tulis sama dengan 70.000. Kemudian untuk persamaan yang kedua, pembeli kedua membeli 1 kg mangga, kita tulis di sini X, kemudian ditambah 2 kg jeruk 2Y, kemudian 2 kg anggur berarti 2Z dengan membayar yaitu 90.000. Untuk yang ketiga, untuk yang pembeli ketiga atau persamaan ketiga di sini adalah
membeli 2 kg mangga 2X, kemudian plus 2 kg jeruk 2Y, kemudian plus 3 kg anggur 3Z sama dengan 130.000. Nah, kemudian bila ada pembeli yang keempat, kemudian pembeli keempat itu membeli dengan 1 kg mangga berarti X, kemudian ditambah juga dengan 2 kg jeruk tambah 2Y. Ini harus membayar berapa? Ini yang ditanyakan. Cara mengerjakannya kita kerjakan dengan cara eliminasi. Dari sini eliminasi dari persamaan 1 dan 2 dulu ya. Ini ya 2X plus 2Y, kita hilangkan Y berarti karena sudah ada yang kembar ya. Langsung kita kerjakan di sini. 2X plus 2Y plus Z sama dengan 70.000. Kemudian untuk persamaan yang kedua adalah X plus 2Y plus 2Z sama dengan 90.000. Kita eliminasi, hilangkan Y-nya, berarti ini dikurangi ya. 70.000 dikurangi dengan 90.000 adalah min 20.000. Kemudian Z dikurangi dengan 2Z adalah 1 dikurangi 2 adalah min Z ya. Kemudian ini 2X dikurangi dengan X adalah X. 2 dikurangi 1 ya. Ini untuk persamaan yang keempat. Kita tulis di sini persamaan keempat, boleh biar nanti enak ya. Kemudian sekarang kita eliminasi dari persamaan 1 dan 3. Kita tulis di sini 2X plus 2Y plus Z sama dengan 70.000. Kemudian yang ketiga adalah 2X plus 2Y plus 3Z sama dengan 130.000. Eliminasi, dikurangi ya. 2Y dikurangi 2Y habis, 2X dikurangi 2X habis, tinggal Z-nya sekarang ya. 70.000 dikurangi dengan 130.000 itu berapa? Min 60.000. Kemudian di sini Z dikurangi dengan 3Z, yaitu min 2Z. Maka Z di sini adalah min 60.000 dibagi dengan min 2 berapa? 30.000. Z-nya sudah diketahui yaitu 30.000. Z-nya tadi adalah anggur ya, maka anggurnya harganya adalah 30.000 per kilonya. Kemudian di sini ada persamaan 4 ini sudah ada Z, X min Z sama dengan min 20.000. Kita masukkan ke sini. X min Z-nya berapa? Z-nya 30.000 sama dengan min 20.000. Maka untuk mencari X-nya adalah min 20.000 ditambah dengan 30.000. Kenapa ditambah? Negatif pindah ke ruas kanan menjadi positif. Ingat itu ya. Min 20.000 ditambah dengan 30.000 adalah 10.000. X-nya di 10.000, maka di sini mangganya harganya adalah 10.000. Kita tinggal mencari Y-nya ya, jeruknya. Anggur sudah diketahui, mangga sudah diketahui, kita cari jeruknya karena di sini yang ditanyakan adalah X plus 2Y. Maka bisa dari persamaan 1, 2, atau 3. Kita cari dari persamaan 1 ya. 2X plus 2Y plus Z sama dengan 70.000. 2X-nya 10.000, kita ganti langsung. Plus 2Y, tetap Y ya, karena belum diketahui. Kemudian Z-nya berapa? Z-nya 30.000 sama dengan 70.000. 2 kali 10.000 adalah 20.000. Plus 2Y plus 30.000 sama dengan 70.000. 2Y kemudian 20.000 ditambah dengan 30.000 adalah 50.000 sama dengan 70.000. Maka 2Y sama dengan 70.000 dikurangi positif pindah menjadi negatif ya, dikurangi 50.000. 70.000 dikurangi 50.000 adalah 20.000. Maka untuk Y-nya adalah 20.000 dibagi dengan 2 yaitu 10.000. Harga dari jeruknya adalah 10.000 per kilo. Sekarang yang ditanyakan adalah, kita tulis di sini, X plus 2Y adalah berapa? Gitu ya. X-nya berapa? X-nya di sini adalah 10.000. Kemudian 2Y, Y-nya berapa? Y-nya adalah 10.000. Sama dengan 10.000 ditambah dengan 20.000. 2 kali 10.000, 20.000 ya. 10.000 tambah 20.000, 30.000. Jadi untuk pembeli keempat membayar
belanjaannya, yaitu 1 kg mangga dan 2 kg jeruk adalah 30.000. Ini jawabannya. Kisi-kisi yang kelima adalah siswa menentukan jumlah 11 suku pertama dari deret aritmatika. Ini S11-nya yang ditanyakan ya. Soal nomor 5, tentukan jumlah 11 suku pertama. Kita langsung dicari yang di sini adalah S11-nya, ini yang kita cari. Dari deret aritmatika, deretnya adalah 3 plus 8 plus 13 plus titik 3. Maka di sini 3 ini kita ketahui 3 di sini adalah berperan sebagai suku pertama, maka kita tulis di sini A sama dengan 3 biar gampang ya. Kemudian setelah kita cari A-nya, kita cari B-nya biar tahu, karena nanti untuk rumusnya S11-nya itu menggunakan A dan B ya. B-nya di sini suku kedua, U kedua dikurangi dengan suku pertama. Suku keduanya adalah 8 dikurangi dengan suku pertamanya 3. 8 dikurangi 3 adalah 5 ya. Ini kuncinya. A-nya 3, B-nya 5. Kemudian kita masukkan rumus. Yang ditanyakan adalah S11. Rumus dari S-nya adalah, ingat ini harus hafal rumusnya ya. Kalau nggak hafal nggak bisa ngerjakan. N per 2 kemudian kurung 2A plus kurung N-1 B. Nah, ini rumusnya harus hafal ya. Kalau hafal tinggal masukkan N-nya berapa. N di sini adalah yang ini loh, N. Nah, yang ditanyakan adalah ke-11, berarti di sini 11 per 2 per 2. A-nya berapa? A-nya adalah 3. Kemudian plus N-nya 11 dikurangi 1. Kemudian B-nya adalah 5. Sama dengan 11 per 2. 2 kali 3, 6. Kemudian 11 dikurangi 1 adalah 10. Kemudian kali 5. Sama dengan 11 per 2 kali 6 plus 10 kali 5 adalah 50 ya. Kemudian 11 per 2 kurung 6 ditambah 50 yaitu 56. Nah, untuk mengerjakannya bisa 56 dibagi 2 dulu boleh. 11 kali 56 boleh. Enaknya lebih gampangnya adalah 56 dibagi dengan 2 yaitu 28. Kemudian 28 dikalikan dengan 11 adalah 308. Jadi untuk jumlah suku ke-11 pertamanya adalah 308. Ini jawabannya. Bagaimana? Mudah kan? Lanjut untuk soal berikutnya. Jangan di-skip ya, oke? Untuk yang nomor 6 di sini adalah menentukan modus data berkelompok bentuk diagram batang. Nah, kita tulis di sini nomor 6 ada contoh soalnya, yaitu modus itu apa? Modus itu adalah nilai yang sering muncul atau frekuensi paling tinggi. Gampangnya seperti itu. Diagram batang seperti ini biar gampang itu kalian jadikan diagram batang ini menjadi tabel biar gampang ya. Maka kita bisa jadikan tabelnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita ingat dari rumus modus. Untuk data berkelompok itu apa? Mu sama dengan L plus kurung D1 per D1 tambah D2 kali I. Ini rumusnya harus hafal ya. Kemudian cara mencari L-nya itu gimana? L-nya adalah apa? L adalah tepi bawah kelas modus. Kita cari modusnya dulu. Di sini lihat tabelnya. Untuk yang sering muncul itu atau yang terbanyak di sini adalah 12 ya. Nah, jadi ini kita lingkari biar jadi patokan ya. Kemudian untuk mencari L-nya adalah tepi bawah dari sini ya, 8,6 ini. Kemudian dikurangi 0,5. Kita tulis di sini 8,6 dikurangi 0,5. Berapa? 8,1. Maka di sini untuk L-nya 8,1 masukkan ya, langsung ya 8,1 plus D-nya D1-nya itu berapa? D1 itu apa? D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Berarti di sini D1-nya ini kita cari tulis di sini D1-nya 12 dikurangi dengan sebelumnya, berarti itu 12 dikurangi dengan 7 adalah 5, maka D1-nya 5. Kita langsung cari D2-nya ya. Di sini D2-nya 12, sesudahnya ya 12 dikurangi 6, 12 dikurangi 6 adalah 6. Ya, kita masukkan D1-nya sudah diketahui, D2-nya diketahui. Masukkan ke rumusnya ya. D1-nya 5, kemudian tetap kasih kurung, D1-nya 5 plus D2-nya adalah 6. Kemudian kita cari I-nya sekarang. I adalah lebar kelas, interval. Maka di sini mencarinya adalah seperti ini. 5,5 dikurangi dengan 2,5. Berapa?
3 ya, 3, maka di sini I-nya adalah 3, masukkan ke sininya, I-nya adalah 3. Sudah diketahui semuanya, tinggal hitung 8,1 ditambah dengan 5, ini 5 tambah 6 adalah 11, bisa tulis gini ya, 5/11 kali 3. 8,1 tambah 5 kali 3 adalah 15/11. 8,1 ditambah 15 bagi 11 adalah 1,36. Maka kita tinggal jumlahkan. 8,1 ditambah dengan 1,36 adalah 9,46. Ini jawabannya. Untuk kisi-kisi yang ketujuh adalah fungsi komposisi GOFX. Langsung soalnya ya. 7 di sini diketahui fx-nya adalah 2x plus 5. Kemudian gx-nya di sini adalah 3x min 7. Ini diketahuinya, yang dicari adalah GOF-nya. Seperti ini ya. Ini yang ditanyakan. Cara mencari seperti ini adalah fungsi G kemasukan fungsi F. GOF X sama dengan G kemasukan fungsi X. Gampangnya seperti itu. Maka G-nya berapa? G-nya di sini adalah 3x min 7. Kemudian X-nya ini loh. X-nya kita masukkan fungsi F yaitu 2x plus 5. Tinggal seperti itu saja ya. Kita tulis dulu 3. Kemudian X-nya kita langsung ganti fungsi X, 2x plus 5. Kemudian min 7. 3 kali 2x, 6x. Kemudian 3 kali 5, 15 min 7. 6x, 15 dikurangi dengan 7 yaitu 8. Ini jawabannya. Untuk yang ke-8 ini adalah mencari fungsi GX jika diketahui fx dan GOF-nya. Kebalikannya ini ya. Di sini diketahui adalah fx-nya nomor 8 ya. Fx-nya yaitu berapa? 5x min 16. Kemudian GOF-nya ini yang diketahui GOF-nya yaitu 5x plus 24. Yang dicari adalah gx-nya. Yang dicari gx-nya, kebalikan ya dari soal nomor 7 tadi. Maka kita kerjakan dengan cara pemisalan boleh. Misal ya biar gampang. Misal di sini 5x min 16 kita jadikan P gitu, biar gampangnya ya. 5x min 16 adalah P, maka untuk 5x sama dengan P plus 16. Kemudian X-nya adalah P plus 16 per 5. Ini kita jadikan patokan. Kemudian untuk GOF itu apa sih? GOF itu adalah fungsi G kemasukan fungsi F, ya kan? Kita tulis di sini G fx sama dengan G kemasukan 5x min 16. Maka untuk GP-nya sama dengan 5, kemudian P plus 16 bagi 5. Dari sini ya, X-nya kita ganti seperti itu. Kemudian plus 24 sama dengan, kita bisa perkecil dulu, ini 5 dibagi dengan 5 adalah 1 ya. Jadi di sini tinggal P plus 16 plus 24. Boleh ya, biar gampang ya, sama dengan P plus 16 ditambah dengan 24 adalah 40 ya. Kita sudah cara ketahui P plus 40 itu untuk GP. Kalau untuk GX-nya, jadi kita tulis ya, jadi GX sama dengan P-nya kita ganti X, kemudian plus 40. Ini jawabannya. Nomor 9 di sini adalah nilai dari inverse fungsi komposisi GOF min 1A. Jadi di sini inverse yang ditanyakan ya. Nomor 9, jika fx sama dengan 3x min 1, kemudian gx-nya di sini adalah x plus 6. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah inverse-nya GOF min 1 x. Ini yang ditanyakan ya. Inverse dari GOF-nya. Untuk mencari inverse GOF ini boleh berapa? Ini caranya adalah gini. G inverse F inverse X. Cari gini boleh, kita inversekan satu-satu boleh, inverse langsung jadi satu boleh ya. Kita cara kerjakan yang langsung GOF-nya saja biar enak ya, biar nggak banyak-banyak hitung. GOF X, cari GOF X-nya dulu. Maka ini di sini adalah G kemasukan fungsi X.
G-nya di sini adalah X plus 6, kemudian X-nya kita ganti fungsi X, 3X min 1 plus 6. 3X min 6 plus 1 berarti plus 5 ya. Nah, di sini GOV-nya sudah diketahui adalah 3X plus 5. Kemudian yang ditanyakan adalah inverse-nya. Maka inverse-nya kita jadikan seperti ini. Y sama dengan 3X plus 5. Kita cari X-nya. Maka di sini Y kemudian plus 5-nya pindah menjadi min 5 sama dengan 3X. Maka X sama dengan Y min 5 per 3. Ini sudah inverse-nya, cuman kita ganti menjadi, nah ini poinnya ya. Maka untuk GOF min 1X atau inverse-nya adalah, dari sini kita bisa tulis Y-nya kita ganti X min 5 per 3. Atau bisa kita tulis seperti ini, sepertiga X min 5. Boleh ya, kayak gini boleh, kayak gini boleh. Ini jawabannya. Nomor 10, di sini kisi-kisinya adalah besar sudut segitiga dalam lingkaran. Langsung contoh soalnya, ada sebuah gambar lingkaran. Ada gambar lingkaran seperti ini. Sudut R-nya ini, sudut R sama dengan menghadap diameter. Ada poin katanya adalah menghadap diameter. Kemudian sudut P-nya kita kasih jarak biar nanti bisa kita kerjakan sudut R-nya ya. Sudut P-nya adalah 20 derajat. Yang ditanyakan adalah tentukan sudut Q dan sudut O-nya. Ini yang ditanyakan, dua poin ya. Ini kuncinya adalah di sini sudut R sama dengan menghadap diameter. Kalau untuk menghadap diameter sudutnya adalah berapa? Diameter itu berapa? Diameter adalah 180. Kemudian kalau menghadap diameter berarti setengah 180. Maka setengah 180 adalah 90 derajat. Sudut R-nya di sini 90 derajat. Sudah diketahui ya di sini ya. Bisa kita tulis di sini 90 derajat, kemudian ini 20 derajat. Ya, untuk mencari tentukan sudut Q-nya, maka ingat untuk jumlah dari sudut segitiga adalah 180, maka sudut Q sama dengan 180 dikurangi dengan kurung sudut R plus sudut P. 180 derajat dikurangi sudut R-nya di sini 90, kemudian plus sudut P-nya adalah 20. 180 derajat dikurangi 90 tambah 20 berapa? 110 derajat. Maka untuk sudut Q-nya adalah 180 derajat dikurangi dengan 110 adalah 70 derajat. Ini jawabannya. Ini untuk sudut Q-nya. Sekarang cari sudut O-nya. Sudut O itu adalah berpelurus. Kalau berpelurus artinya adalah 180 derajat. Ini jawabannya. Untuk yang ke-11, kisi nomor 11 adalah panjang garis singgung persekutuan luar dalam lingkaran. Di sini ada luar, ada dalam ya. Dua-duanya ini. Jadi nomor 11 ini dua soal. GSPL sama GSPD. Kalian harus ingat rumus dari GSPL-nya dulu. Kita ke GSPL-nya dulu. GSPL. Luar, apa rumusnya? Akar S kuadrat min kurung R besar dikurangi dengan R kecil kuadrat. Kalau GSPL ini artinya dikurangi, kalau GSPD adalah ditambah. Itu poinnya ya. Sekarang soal yang GSPL dulu. Lingkaran yaitu dengan pusat P dan Q, kemudian jarak PQ-nya, jarak berarti S ya. S di sini sama dengan 26 cm. Kemudian jari-jari yang besar adalah 12 cm, kemudian jari-jari yang kecil adalah 2 cm. Yang ditanyakan adalah L-nya. Maka L sama dengan akar S kuadrat min R kecil kuadrat. Akar S-nya di sini adalah 26 kuadrat min R-nya 12 dikurangi dengan R kecil 2 kuadrat. Akar 26 kuadrat adalah 676 dikurangi 12 dikurangi dengan 2 adalah 10 kuadrat adalah 100. Akar 676 dikurangi dengan 100 576 berapa? Akar 576 adalah 24 cm. Ini jawabannya. Sekarang soal yang dalam.
GSPD. Rumusnya kita tulis dulu biar mudah ingatnya ya. S kuadrat min R besar ditambah dengan R kecil kuadrat. Perbedaannya ini loh. Kalau dalam itu ditambah, kalau luar itu dikurangi. Ini poinnya ya. Pusat M dan N di sini R-nya adalah 10 cm, kemudian R kecilnya adalah 5 cm, kemudian jarak pusatnya atau S-nya adalah 17 cm. Maka untuk mencari D-nya adalah D sama dengan akar S kuadrat min R besar ditambah dengan R kecil kuadrat. Akar S-nya berapa? 17 kuadrat min R besarnya 10 ditambah dengan 5 kuadrat. 17 kuadrat itu berapa? 289 dikurangi 10 tambah 5, 15 kuadrat adalah 225. Akar 289 dikurangi dengan 225 adalah 64. Akar 64 berapa? 8 cm. Ini jawabannya. Nomor 12 adalah persamaan garis regresi. Kemudian nomor 13 adalah nilai bayangan refleksi. Kemudian nomor 14 adalah bayangan rotasi. Luas daerah yang diarsir dalam 4 lingkaran dalam persegi. 4 lingkaran dalam persegi. Untuk yang nomor 12 sampai 15 ini kalian bisa lihat dari video panjang yang dulu-dulu Mbak Ana. Persamaan garis regresi sudah ada ya, kemudian nilai bayangan refleksi, nilai bayangan rotasi. Kalian lihat dulu atau pelajari sendiri. Langsung ke soal nomor 16 saja Mbak Ana ya, nggak apa-apa ya, di skip ya. 12 sampai 15 kalian bisa cari dari video panjang Mbak Ana yang lalu-lalu ya. Kemudian untuk yang nomor 16 adalah luas juring, kita tulis LJ. Rumusnya apa luas juring? Sudut pusat dibagi dengan 360 kemudian dikali dengan luas lingkaran pi R kuadrat. Jadi untuk rumus luas juringnya adalah ini ya. Poinnya itu ini untuk rumusnya. Kemudian untuk contoh soalnya sekarang. Ada gambar lingkaran seperti ini, sudut pusatnya O, sudutnya berapa? 120 derajat, kemudian untuk OB-nya atau jari-jarinya adalah 21. Maka untuk luas juringnya berapa? Kita tulis di sini 120 dibagi dengan 360, kemudian dikali pi-nya kita gunakan 22/7 ya, karena jari-jarinya di sini 21, 22/7. Kemudian jari-jarinya 21 kuadrat berarti 21-nya ada 2 kali, ya kan? Ini bisa kita coret biar gampang hitungnya. 12 dibagi dengan 12 adalah 1, kemudian 36 dibagi dengan 12 adalah 3. Ini bisa berkecil ya. Kemudian ganti yang ini perkecil, 21 bagi 7 adalah 3 ya. Kemudian kita kalikan 22 kali 3 kali 21, 1386. Kemudian 1386 ini dibagi dengan 3 ini ya. Dibagi dengan 3 yaitu 462 cm kuadrat. Ini jawabannya. Jadi untuk luas juringnya adalah 462 cm kuadrat. Untuk yang nomor 17 ini kisi-kisinya adalah seperti ini. Banyaknya bilangan antara 2000 dan 6000 disusun dengan dari angka-angka. Jadi ini spesifik ya. Untuk kisi-kisinya ini sudah dijelaskan, berarti sudah bentuk soal ini. Jadi untuk nomor 17 ini kemungkinan soalnya sama seperti Mbak Ana ini ya. Soalnya banyak bilangan antara, kita tulis dulu soalnya karena ini kayaknya soalnya kayak gini. Banyaknya bilangan antara 2000 dan 6000 disusun dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang ditanyakan ada syaratnya ini, dan tidak boleh ada angka yang sama. Nggak boleh ada angka yang sama ya. Maka cara mengerjakannya di sini adalah kita lihat
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti ada 8 pilihan. Kita tulis dulu poin-poinnya ya. Antara 2000 dan 6000 berarti di sini berapa digit? 4 digit. Nah, maka kita kerjakan dengan cara seperti ini. Kita buat kotak. Kotaknya berapa? 4 ya, karena 4 digit. Nah, sebagai ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian untuk ribuan di sini, angka dari berapa? Ribuannya di sini adalah dari angka, karena tidak boleh pengulangan angka yang sama, maka di sini 4-nya tidak dipakai. Maka di sini tinggal berapa? 2, 3, 4, 5. Berarti berapa pilihan? 1, 2, 3, 4. Kita tulis di sini 4. Kemudian untuk angka yang ratusan, untuk yang ratusan ini adalah bisa dari angka 0 sampai dengan 7, cuman nggak boleh ada yang berulang gitu kan, maka di sini 4 tidak kita gunakan, maka di sini ada berapa? 7 ya. Karena 4 tidak boleh digunakan, nggak boleh sama, jadi pilihannya tinggal 7. Kemudian untuk puluhan juga sama, dari 0 sampai dengan 7. Kemudian angka 4 dan 7 tidak boleh dipakai, maka kalau 4 dan 7 tidak boleh dipakai, pilihannya adalah ada 6 angka. Kemudian untuk satuan juga sama, 0 sampai 7, kemudian angka 4, 7, dan 6 tidak boleh dipakai. Kalau tidak boleh dipakai ada pilihan berapa? 5. Nah, di sini sudah ada angka-angkanya 4, 7, 6, 5. Maka untuk banyak bilangan ini sudah jawabannya ya. Banyak bilangan sama dengan 4 dikali dengan 7 dikali dengan 6 dikali dengan 5, yaitu 840. Ini jawabannya. Mudah ya? Untuk yang nomor 18 adalah banyaknya susunan buku yang dapat dibentuk pada rak buku. Itu untuk kisi-kisinya. Untuk contoh soalnya ya, langsung ya, 18 sama. Suatu rak buku memuat 7 buku yang berbeda. 7 buku berbeda. Kita tulis poinnya saja ya. 7 buku berbeda. Kemudian yang terdiri atas 4 buku karangan yang dikarang oleh Amir, 4 buku karangan Amir, ini saja. Kemudian 3 buku karangan Hasan, 3 buku karangan Hasan. Tentukan banyak susunan buku jika tentukan banyak susunan buku jika tidak ada 2 buku, ini poinnya ya, tidak ada 2 buku dengan pengarang sama yang berdekatan. Tidak boleh Amir gitu, nggak boleh, harus ada celah ya. Ini yang tanyakan. Maka kita buat di sini ada 7 buku yang berbeda, kita buat seret boleh, kotak boleh, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 4 bukunya Amir dan 3 bukunya Hasan. Tidak boleh ada yang pengarang sama berdampingan, maka kita bisa tulis di sini adalah Amir. Kemudian nggak boleh di sini Amir, nggak boleh. Ya, nggak boleh, maka di sini kita tulis di sini Amir. Ini nggak boleh Amir lagi, maka di sini Amir. Kemudian di sini nggak boleh Amir, maka di sini adalah Amir. Amir 4 buku ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini boleh bukunya Hasan. Hasannya ada 3, berarti seperti ini susunannya. Kemudian di sini adalah 7 buku, ya kan. Kemudian sisa bukunya untuk nggak boleh berdekatan, itu kan intinya ya. Maka di sini buku Amir buku pertamanya itu ada berapa? Ada 4 ya bukunya, maka kita tulis di sini 4. Kemudian buku Hasannya berapa? Buku Hasannya adalah 3. Kemudian buku Amirnya berapa? Buku Amirnya 4. Kemudian di sini sudah dikurangi 1, berarti tinggal 3. Kemudian buku Hasannya berapa? Buku Hasannya 3, 3 dikurangi 1 menjadi 2. Kemudian buku Amirnya berapa? 2. Ini 1. Kemudian buku Amirnya berapa? Tinggal 1 ya. Nah, kemudian kita tinggal perkalikan. 4 kali 3 kali 3 lagi kali 2 kali 2 kali 1 kali 1. Berapa hasilnya?
4 kali 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 yaitu 144 cara. Ini jawabannya. Untuk yang nomor 19 ini tentang nilai faktorial. Mudah ini sebenarnya ya, harusnya ya. Jadi kalian jangan sampai salah ini nomor 19. Di sini nomor 19 adalah nilai n pada persamaan bentuk faktorial. Contoh soalnya seperti ini. 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Bentuk soalnya bisa beda ya, bisa perkalian, bisa pembagian, intinya itu kalian bisa menghitung cara faktorialnya, penghitungannya ya. 3 faktorial artinya adalah 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1. Kemudian 2 faktorial adalah 2 dikali dengan 1. Jadi seperti ini ya, perkalian. 3 kali 2, 6, kemudian 2 kali 1, 2. 6 kali 2 adalah 12. Ini jawabannya, mudah ya. Pokoknya intinya kalau faktorial tinggal kalian mengkalikan, ya kan? Contoh soal lagi, 5 faktorial. Berarti intinya adalah 5 dikali dengan 4, dikali dengan 3, dikali dengan 2, dikali dengan 1. Ininya sampai dengan 1. Ininya ikut soalnya. Kayak gitu. Kemudian cara mengerjakannya 5 kali 4, kemudian dikali dengan 3, dikali dengan 2, dikali dengan 1. Kayak gitu ya. Intinya kayak gitu untuk faktorial itu ya. Langsung untuk soal yang ke-20. Untuk yang nomor 20 adalah banyak cara diambilnya bola menggunakan kombinasi. Itu untuk kisi-kisinya. Untuk contoh soalnya dari soal yang pernah yang dikasih guru kalian. Di sini ada soal seperti ini. Sebuah kotak berisi 4 bola kuning, kita bisa tulis 4K, kemudian 6 bola biru 6B. Jika diambil 2 buah bola sekaligus secara acak, maka peluang terambilnya bola berwarna sama adalah, kita buat permisalan dulu. Misal untuk A adalah kejadian terambilnya bola berwarna sama. Kejadian terambilnya bola dengan warna sama. Kemudian maka untuk mengerjakannya di sini total bolanya berapa? Total bola adalah 4 plus 6 yaitu 10 bola. Poinnya di sini memilih 2 dari 10 bola. Maka di sini untuk kombinasinya adalah 10C2. Untuk rumus kombinasi kalian ingat enggak? 10 atau N-nya, kemudian R-nya di sini 2, ini N, ini R ya. Kemudian kurung 10 dikurangi 2 faktorial. N dikurangi R. Jadi kalian harus ingat untuk rumus kombinasi itu seperti ini ya. Kita tulis dulu rumusnya biar kalian enak. Di sini kita kasih kotak. N, C, R adalah N faktorial, kemudian per R faktorial, kemudian ini N min R faktorial. Ini rumusnya ya. Penghitungannya 10 faktorial, kemudian kita kasih ginikan dulu 2 faktorial, kemudian 10 dikurangi dengan 2 adalah 8 faktorial. Di sini sudah ada 8 faktorial, biar kita bisa coret, biar nggak banyak-banyak hitung ya. Tulis 10 kali 9 kali 8 faktorial. Karena di sini ada 8 faktorial, kita tulis 8 faktorial per 2 faktorial, artinya 2 kali 1 adalah 2. Langsung ya, kemudian 8 faktorial tetap kita tulis 8 faktorial. Kemudian ini bisa kita coret 8 faktorial, 8 faktorial. Nah, tinggal hitung yang seperti ini. Ini bisa langsung kita perkecil juga. 10 dibagi dengan 2 adalah 5. Maka 5 kali 9 adalah 45. Ganti untuk yang terambil 2 dari 4 bola kuning. Terambil 2 dari 4 bola kuning. Langsung kita kombinasinya saja ya, 4C2. Bagaimana? 4 faktorial per 2 faktorial kurung 4 dikurangi dengan 2 faktorial. 4 faktorialnya kita tetap tulis dulu gini, 4 faktorial, kemudian ini 2 faktorial. 4 dikurangi dengan 2 adalah 2 faktorial. 4 kali 3 kali 2 faktorial. Biar ada yang dihapus ya. Kemudian 2 faktorial itu berapa? 2 kali 1, 2. Kemudian 2 faktorial ini bisa kita coret. 4 dibagi dengan 2, 2 kali 3, 6. Lagi, karena masih belum jawabannya ini ya. Terambil 2 dari 6 bola biru. Poinnya 6C2. 6 faktorial per 2 faktorial
kemudian 6 langsung ya, 6 dikurangi dengan 2 adalah 4 faktorial, langsung ya, biar gak sebanyak-banyak. 6 faktorial per 2 faktorial 4 faktorial, 6, 5, 4 faktorial. 2 faktorial adalah 2 kali 1, 2, kemudian 4 faktorial ini bisa kita coret, 6 bagi dengan 2, 3 kali 5, 15. Nah, kemudian poinnya di sini, kita sudah ketahui memilih 2 dari 10 bola 45, terambil 2 dari 4 kuning adalah 6, terambil 2 dari 6 biru adalah 15. Sekarang untuk peluang birunya. Peluang biru adalah berapa? N biru NS. Birunya berapa tadi? Birunya adalah 15 ya, per S-nya adalah 45. Nah, ini poinnya. Kemudian ganti peluang kuningnya, N kuning per NS. Kuningnya berapa di sini? Kuningnya adalah 6 per NS-nya 45. Kemudian yang di sini adalah poinnya adalah ada kata atau. Kalau ada kata atau itu dijumlahkan ya. Maka P biru ditambah dengan P kuning. P birunya adalah 15 per 45. P kuningnya adalah 6 per 45. Di sini penyebutnya sudah sama 45. Tinggal kita jumlahkan 15 tambah 6 adalah 21 per 45. Kita bisa perkecil. Bagi berapa? Bagi dengan 3 ya. Bagi 3, bagi 3. 21 bagi 3 adalah 7. Kemudian 45 bagi 3 adalah 15. Ini jawabannya. Untuk yang nomor 21 di sini adalah mengerjakan soal dalam berbagai situasi. Nah, di sini soalnya seperti ini. Dari soal dari guru kalian ya. Dari seperangkat kartu bread diambil 2 kartu sekaligus secara acak. Peluang yang terambil 2 kartu king adalah yang ditanyakan kartu king. Di sini untuk kartu bread itu jumlahnya berapa? 52 ya jumlah kartu bread. 52. Untuk kartu kan ada 4 jenis ya kan. Kemudian untuk satu jenisnya itu adalah 16. Jadi untuk kartu breadnya ada 52. Kemudian untuk king dari masing-masing berarti kingnya di sini adalah 4 ya kan. 4 king. Maka di sini cara mengerjakannya adalah PA sama dengan NA per NS. C di sini adalah 4, di sini 2. Karena diambil 2 ya, dari 4 kartu king itu diambil 2. Kemudian per C sampelnya di sini adalah 52, kemudian diambilnya adalah 2. Kombinasi ya. Cara mengerjakannya 4 faktorial per 2 faktorial, 4 dikurangi 2 langsung enggak ditulis saja ya, 4 kurangi 2 faktorial, kemudian per 52 faktorial per 2 faktorial kurung 52 dikurangi dengan 2 faktorial. Kita kerjakan di sini 4 faktorial per 2 faktorial, kemudian ini 4 dikurangi dengan adalah 2 faktorial. Bisa langsung saja ya. Di sini kita tulis di sini 4 kali 3 kali 2 faktorial. Ini bisa kita coret. Kemudian 2 faktorial adalah 2, 4 bagi 2 adalah 2, 2 kali 3 adalah 6. Ya, biar langsung ya, di sini ada 6. Kemudian ganti yang satunya 52 faktorial, langsung di sini 52 dikurangi 2 adalah 50, maka di sini 52 kali 51 kali 50 faktorial. 2 faktorial artinya adalah 2, kemudian 52, 50 faktorial ini jadi coret. 52 dibagi dengan 2, 26, 26 kali 51, 1326. Maka di sini 6, kita tulis dulu 6, 1, 3, 2, 6. Kita bisa perkecil, bagi dengan 6, bagi dengan 6. 1 per 1326 bagi dengan 6 adalah 221. Ini jawabannya. Untuk yang nomor 22 di sini adalah peluang, gitu saja. Untuk kisi-kisinya peluang dari suatu kejadian. Maka bisa kita ambil contoh soal. 2 dadu dilempar bersama-sama. Poinnya 2 dadu ya.
dilempar bersama-sama. Peluang muncul mata dadu pertama 3, kemudian untuk dadu kedua adalah 5. Nah, ini yang ditanyakan peluangnya ya. 2 dadu berarti kalau 2 dadu dilempar bersama maka sampelnya atau NS-nya adalah berapa? 36. Ya kan? Biar nggak capek-capek ngitung, kalau ngitungnya itu kayak gini nih. Nah, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Maka di sini NS-nya adalah 36 ya. Langsung saja. Kemudian yang ditanyakan adalah mata dadu pertama 3, kemudian 5. Di sini kita bisa lihat pertama 3, kemudian kedua 5. Cuma ada satu ini saja kan, yang 3,5 nggak ada lagi. Maka di sini adalah 1 untuk N dadunya. Maka peluangnya adalah 1/36. Ini jawabannya. 3. Untuk kisi-kisi nomor 23 adalah banyak posisi duduk berbaris dan melingkar dari suatu kejadian. Kita ambil soal yang melingkar duduknya. Di sini ada soal seperti ini. Dalam sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 5 anak. Makan bersama mengelilingi meja bundar. Kemudian, jika ayah dan ibu selalu berdampingan, ini adalah syarat atau poinnya. Jika ayah dan ibu selalu berdampingan, maka banyak cara mereka duduk adalah, karena di sini adalah duduk melingkar, maka kita mengerjakannya dengan rumus permutasi siklis. Poinnya ya, melingkar. Maka di sini kita gunakan rumus permutasi siklis. Kita tulis poin-poinnya dulu biar mudah ya. Untuk permutasi siklis itu apa rumusnya? Permutasi siklis itu adalah rumusnya N-1 faktorial. Ini poinnya ya. Kemudian di sini ada kata jika ayah dan ibu selalu berdampingan, ya kan? Ayah dan ibu itu tidak dipisahkan, duduknya itu berdampingan terus, intinya gini ya. Maka di sini anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, anak 5, kemudian di sini ayah ibunya berdampingan. Jadi kita buat jadi 1 poin ayah ibunya ya. Nah, seperti ini. Maka untuk mengerjakannya di sini banyak objeknya berapa? 1 2 3 4 5 6 ya, karena ayah ibu ini satu paket ya kan. Maka di sini banyak objek, kita tulis dulu banyak objek. Di sini adalah 6. Kemudian untuk permutasi siklisnya kayak gimana? N-1 faktorial. Gitu kan rumusnya, maka di sini 6 dikurangi dengan 1 faktorial. Kemudian apakah sudah cukup seperti ini? Tidak ya, karena di sini adalah ayah selalu berdampingan. Ayah selalu berdampingan bisa di sisi sini, bisa di sisi sini ya kan. Intinya berdampingan, maka di sisi sini boleh, di sisi sini boleh ayahnya ya kan. Maka di sini kita kalikan dengan 2 karena ada 2 kemungkinan cara ya. Maka 6 dikurangi 1 5 faktorial kali 2. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2. Langsung ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 120, kemudian dikali dengan 2. Berapa? 240 cara. Ini jawabannya. Untuk yang nomor 24, kisi-kisinya adalah peluang kejadian majemuk. Di sini kita ambil soal dari soal yang dikirim ke guru kalian. Jika peluang kejadian hujan dalam kurun waktu 30 hari adalah 17/30, hujan ya, peluang hujan. Kita tulis di sini peluang hujan dari waktu 30 hari, maka di sini kita tulis 17/30, 30 hari ya. Kemudian, maka untuk peluang kejadian tidak hujan, nah yang ditanyakan peluang tidak hujan. Tidak hujan adalah di sini dalam waktu 30 hari ya, tetap ya kurun waktunya 30 hari, maka bisa kita kerjakan dengan cara 30 harinya itu 30 dikurangi dengan 17. Karena hujannya itu ada 17 hari. Berapa? 13. Maka untuk peluang tidak hujan adalah 13/30. Ini jawabannya. Mudah ya. Untuk soal yang terakhir, akhirnya sudah terakhir juga 25. Untuk soal yang ke-25. Soal terakhir, akhirnya sudah soal terakhir.
Untuk yang nomor 25 adalah peluang kejadian bersyarat. Contoh soalnya, sebuah dadu dilempar sekali. Dadu ya. Dilempar sekali. Berapa munculnya bilangan genap? Bilangan genap jika diketahui telah muncul bilangan prima. Jika diketahui telah muncul bilangan prima. Tulisannya sekadar karuan. Ini yang tanyakan ya. Dadu itu ada berapa? Dadu itu ada angka mata dadunya 1 sampai 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan? Kemudian di sini kita buat permisalan. Misalnya A adalah kejadian munculnya bilangan genap. Bil genap gitu saja ya. Maka di sini untuk A-nya ada berapa? Bilangan genap itu 2, 4, 6 ya kan? Maka untuk peluang A-nya adalah 1, 2, 3, 3 per 6. 3 per 6 ya. Kemudian untuk B adalah bilangan prima, kejadian bilangan prima yang muncul. Bilangan prima. Bilangan prima itu apa saja? 2, 3, 5 ya kan? Maka untuk peluang B-nya atau bilangan primanya adalah 1, 2, 3, 3 per 6. Di sini untuk yang sama atau irisan A, irisan B, yang genap adalah 2, 4, 6. Kemudian primanya adalah 2, 3, 5, maka di sini angka yang sama adalah ini ya, 2 ya. Maka di sini kita tulis 2. Irisan itu artinya yang sama. Maka untuk peluang A irisan B adalah 1 ya, ini 2-nya cuma 1 per 6. Ini yang ditanyakan. Jadi untuk peluang A per B adalah, terus di sini peluang A irisan B per peluang B. Sama dengan irisan B-nya tadi adalah 1 per 6 ya, kemudian per peluang B-nya adalah 3 per 6. Untuk mengerjakan soal yang ini, per ini bagi, maka jadikan perkalian 1 per 6 kali, pembagian ini jadi kali, kemudian 3 per 6 kita balik menjadi 6 per 3. Nah, ada di bawah 6, di atas 6, maka bisa kita coret, seret, hilang ya. Tinggal 1, kemudian per 3. Ini jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, biar kalian semakin paham, jangan lupa untuk lihat video yang ini atau yang ini. Oke?